Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kita kitab Nasaihul Ibad. Untuk kesempatan kajian kita kali ini, kita akan membacakan makalah yang ke-7. Qala al-musannifu rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wal maqalatu as-sabi'atu an Yahya ibn Mu'adz radhiyallahu anhu. Makalah yang ke-7 adalah makalah yang diriwayatkan oleh Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Ma asallaha karimun. Tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala orang yang mulia. Ay hamidul fi'ali, yaitu orang yang terpuji perilakunya. Jadi orang-orang mulia, orang-orang yang terpuji akhlaknya, yang terpuji perilakunya, itu tidak akan durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah orang-orang yang terpuji itu? Wa huwa man yukrimu nafsahu bittaqwa wa bil ihtirasi anil ma'asi. Orang yang mulia adalah orang yang menghormati dirinya, orang yang memuliakan dirinya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan menjaga dirinya dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah orang mulia. Jadi orang yang bertakwa, orang yang menjalankan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, menghindari larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah orang yang mulia. Orang yang mulia seperti ini tidak akan durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala atharad dunya 'alal akhirati hakimun. Tidak akan memilih, tidak akan mengutamakan dunia, tidak akan mendahulukan dunia, tidak akan mengutamakan dunia, mengakhirkan akhiratnya, tidak akan memilih dunia kemudian mengesampingkan akhiratnya. Orang-orang yang bijaksana. Jadi orang-orang yang bijaksana itu dia tidak akan memilih dunianya daripada akhiratnya. Orang yang bijaksana tentu akan memilih akhiratnya dibandingkan dengan dunianya. Siapakah orang yang bijaksana itu? Ay musibun fi af'alihi, yaitu orang-orang yang benar dalam tindakannya, orang-orang yang benar dalam perilakunya. Wa huwa man yamna'u nafsahu min mukhalafati aqlihi salim, yaitu orang yang mencegah dirinya untuk berbeda dengan akalnya yang jernih, dengan akalnya yang salim. Dari orang-orang yang mencegah dirinya untuk berbeda dengan akhlaknya atau dengan akalnya yang salim. Min aqlihis salim. Artinya dia selalu dituntun dengan akalnya yang benar itu untuk melaksanakan apa-apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya makalah yang ke-8. Anil A'mash, ismuhu Sulaiman bin Muhran al-Kufi radhiyallahu anhu. Makalah yang ke-8 adalah makalah yang diriwayatkan oleh Imam A'mash, yaitu Imam Sulaiman bin Muhran al-Kufi radhiyallahu anhu. Man kana ra'su malihi at-taqwa kallatil al-sunu an wasfi ribhi dinihi. Siapapun orangnya yang modalnya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka lisannya akan lemah untuk menyebutkan keuntungan-keuntungan agamanya. Artinya dengan bermodalkan takwa,
maka dia akan mendapatkan keuntungan yang sangat banyak sekali. Sehingga seandainya lesannya itu mau menghitung keuntungan agama yang diakibatkan oleh ketakwaannya, maka niscaya sebelum menyebutkannya selesai, maka lisannya akan lemah. Hanya lisannya tidak mampu untuk menyebutkan keuntungan agama yang disebabkan oleh ketakwaan yang dimilikinya. Jadi modal takwa itu adalah modal yang sangat luar biasa yang bisa menghantarkan kebaikan-kebaikan, keuntungan-keuntungan dalam agama. Andaikan keuntungan itu disebutkan, maka lisan kita tidak mampu untuk menyebutkan kesemuanya. Lalu Imam A'mash berkata, "Wa man kana ra'su malihi ad-dunya kallatil alsunu an wasfi khusrani dinihi." Siapa yang modalnya adalah dunia, maka lesannya akan lemah. Lesannya akan tidak mampu untuk menyebutkan kerugian-kerugian agamanya. Artinya kerugian agama yang akan didapatkan dikarenakan modal utamanya dia adalah urusan dunia. Itu kerugiannya sangat banyak sekali, sehingga andaikan lesannya menyebutkan kerugiannya, itu tidak bisa menyebutkan semuanya dikarenakan kerugian yang sangat banyak itu. Wal makna man tamassaka 'ala taqwa bimtithali awamirillahi wajtinabil ma'asi bi an assasa af'alahu bimuwafaqati syar'i falahu hasanatun katsiratun la tuhsa. Jadi siapa saja yang berpegang teguh kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara mentaati perintah-perintah Allah, menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara apapun yang menjadi aktivitasnya, apapun yang menjadi ucapannya, yang menjadi tindakannya, itu sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang berpegang teguh pada takwa seperti ini akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak sekali, yang tidak bisa dihitung, yang tidak bisa dibukukan di buku karena sangat banyaknya. Wa man tamassaka ala umurin mukhalifatin lisyar'i falahu sayyi'atun katsiratun ajazatil alsunu an dzalika bil adad. Siapapun yang berpegang teguh pada urusan-urusan yang bertolak belakang kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan keburukan yang sangat banyak sekali, sehingga lisannya tidak mampu untuk menyebutkan keburukan-keburukannya yang diakibatkan berpegang teguhnya pada urusan-urusan yang berlawanan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, patut untuk kita jadikan pelajaran, untuk kita jadikan teladan apa yang disampaikan oleh Imam A'mash ini, yaitu dengan menjadikan modal kita adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak kita jadikan modal kita adalah untuk urusan-urusan dunia, ketika kita menginginkan kebaikan yang tak terhingga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga pelajaran yang bisa kita ambil, jangan sampai kita jadikan ukuran keberhasilan kita itu hanya semata-mata urusan dunia, yang boleh jadi urusan dunia yang kita dapatkan itu banyak sekali yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara kita tidak merasa bahwa itu melanggar syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang bisa saya sampaikan untuk kajian kali ini.
mudah-mudahan bisa kita ambil manfaatnya untuk saya pribadi dan juga untuk pada saudara-saudara semuanya. Wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.